Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada ulama dan uswah kita yang paling dahulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahmi. Saya diminta untuk silaturahmi pagi ini dengan tema menjadi muslim yang menyejukkan. Muslim itu kan bergaulnya dua. Pertama, bergaul dengan sesama. Dalam konteks ini akidahnya sama. Yang kedua, bergaul yang dengan tidak sama, akidahnya beda. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama, sikap kita terhadap yang bukan sesama. Kita lihat dalam kitab Risalah Al-Qusayriyyah. Dulu ada nabi yang sangat populer, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sifatnya kayak Pak Ustaz Supriyanto. Jadi kalau makan tuh nggak mau sendiri, ngundang orang. Ya Pak Ustaz ya. Suka nggak kalau makan pagi itu ngumpulin orang, siang ngumpulin orang. Kalau sendiri nggak mau makan ya. Nah Ibrahim itu dalam kitab Risalah Al-Qusayriyyah, tiba-tiba ada orang Majusi datang ikut makan. Kata Ibrahim, sampean siapa? Saya Majusi. Wahai Ibrahim, nggak boleh. Kamu boleh ikut makan sama kami kalau baca syahadat. Nah ini Majusi merasa kecewa, pergi. Akhirnya Ibrahim ditegur sama Allah. Hai Ibrahim, aku ini kasih makan itu Majusi yang usianya 70 tahun, nggak pernah protes, nggak pernah nanya identitas. Ibrahim merasa ditegur, Majusi dipanggil lagi, akhirnya suruh makan. Nah dalam konteks seperti ini, kita itu nggak boleh memilih. Ya, jadi kita kalau lagi hajatan, undang tetangga, baik yang muslim non muslim, undang, ajak makan. Gitu, dia ya. Awas nih, jangan sentimen keagamaan, ngopi bareng aja bareng. Jadi boleh beda. Atau zaman Umar bin Khattab ada wali kota namanya Amr bin As. Dia ini mau bangun masjid, tapi ternyata ada tanah Yahudi yang diambil tidak sesuai dengan prosedurnya. Ini Yahudi ngadu ke Umar bin Khattab, dipanggillah itu Amr bin As. Itu dalam sejarah ada tulang di belakang. Akhirnya apa? Kata Umar bin Khattab, kau kembalikan dari kaya. Artinya kita dalam konteks bergaul dengan yang tidak sesama tetap harus mengedepankan rasa keadilan. Jangan gara-gara konflik ada yang non muslim sama muslim urusan misalnya pertahanan, kita membela yang muslim mengabaikan yang non muslim. Tetap harus adil dalam konteks. Itu hubungan kita terhadap yang bukan sesama. Artinya apa? Dalam konteks
hubungan dengan yang tidak sesama dalam muamalah sosial kemasyarakatan harus dibangun. Ya Pak ya, jangan sekarang kan banyak orang yang suka ngecos, salah musik aja nggak mau, ya najis gitu kan. Nah, lalu bagaimana hubungan kita dengan sesama muslim? Nah ini ternyata mama itu konflik sekarang yang banyak itu terjadi muslim sama muslim. Tapi di konflik bilang tiara enggak beda. Ya, katanya sama di Cipayu. Ya, jangan-jangan keturunan orang Cipayu karena banyak angin di sini. Ya, nah, yang pertama ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi umatnya baginda Rasul itu harus punya roh seperti halnya ayat ini. Apa punya orang muslim itu rahmatan lil alamin. Ini bahasanya rahmatan. Kalau bahasa orang Depok itu kalau bikin teh medok, coklatnya medok. Artinya apa? Rahmatan itu kalau bahasa kita kasih sayangnya itu medok. Enggak cuma sebatas ketemu doang senyum. Kayak belakang Jawa, tahu belakang Jawa. Baik di depannya di belakangnya yang pelit. Awas. Nah kita tuh harus punya itu. Lihat, ketika baginda Rasulullah SAW datang ke Mekah membawa risalah dalam usianya yang 40 tahun. Pertanyaannya, kenapa orang jahiliyah itu, orang kafir Quraisy menolak Nabi? Jawabannya karena beda. Jadi kalau urusan agama, urusan keyakinan kita itu harus sanggup mengatakan kami itu beda dengan kalian. Jangan menganggap semua agama itu benar. Kalau menganggap semua agama benar, buktinya baginda Rasul diutus di tengah-tengah kafir Quraisy. Kenapa ditolak? Karena beda. Nah ini yang perlu dicatat. Urusan akidah, urusan keyakinan kita dengan orang lain yang beda beda. Tapi kalau urusan itu muamalah, hubungan horizontal, sosial kemasyarakatan, selagi itu ada masalahnya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, kita sama. Ya pasti sekarang ini generasi muda kita udah mulai error nih lagi Ustaz. Ya, rasa nggak di masjid Al-Makmur anak-anak kita udah jarang ke masjid? Kerasa apa yang sangat kerasa? Ya kan kayak gini anak muda-muda nggak tua-tua ini. Apa wajahnya nggak jelas? Bilang tua yang muda, bilang muda yang tua lagi. Hah? Ini udah pada tua masih muda-muda. Sekarang itu lagi ada masalah kayak gitu Pak. Karena banyak blog-blog di dalam medsos, anak-anak muda kita sering baca. Dulu Pak, kita waktu muda nih, kalau belum sholat gelisah. Bener ya? Kalau anak sekarang, jangankan belum sholat, udah sholat aja nyantai aja. Nah, untuk bilang gini, dari awas ya, kita itu sama anak-anak jangan begitu bebas, karena kapal yang di tengah-tengah samudra berlayar diberikan kebebasan memang indah, tapi kapal yang begitu bebas berlayar tanpa kompas, tanpa bimbingan dan cepat tenggelam. Jadi tetap orang tua itu kompasnya anak-anak.
Ya, jangan apa-apa kita nurutin anak. Kamu takut dengan ilmu psikologi. Sekarang kan anak orang tua tuh takut kalau anak-anak takut psikologisnya dan padahal itu teori psikologis kan dari luar negeri. Ya, tetap dalam hadis Rasul, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa inna Allah yuhawwilanihi aw yunasiranihi aw yuhadisanihi. Yang bikin anak itu jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Yahudi adalah orang tua. Maka kita harus menjaga, ya, nggak bakalan anak itu ditekan terpengaruh psikologis. Tapi kalau kita bebaskan dia dengan pilihannya, hati-hati sekarang. Banyak anak-anak kita ini doktrinnya itu doktrin kiri, disebut dengan ateis sekarang. Itu serem. Kita pada itu mesti berdoa. Hati-hati, nanti bapak masuk ke surga, tiba-tiba anak-anak ditanya, kamu siapa? Aku ini anaknya dari bapak yang itu. Itu yang mana? Itu bapak yang tadi kata malaikat dipersilakan masuk surga. Terus kenapa kamu nggak ikut bapak kamu? Saya ketika di alam dunia tidak pernah disuruh, tidak pernah ditegur, tidak pernah diajarkan agama. Untuk itu aku tidak mau masuk neraka sendiri tanpa orang tua. Itu orang tuanya mau masuk surga dipanggil lagi, pulang sini. Ini anak kamu, nanti nggak bisa. Oh saya sebenarnya wah ini anak mau masuk neraka, gue mau nggak bisa. Iya, ini anak saya. Karena kamu tidak mendidik anak kamu di alam dunia, maka kamu harus ikut anak kamu masuk neraka. Alhamdulillah ya. Jadi kita perlu tegas sama, ya, ya, kasih teh atau kopi, teh, ya teh dulu atau kopi, ya. Yang tadi ada jamaah yang isi-isi, kalau saya usahain jangan terlalu lama, biar saya bisa nonton 5 menit Prancis lawan Paraguay. Lanjut ya Pak. Nah, bagaimana agama mengatur supaya kita jadi muslim yang menyejukkan? Lihat surat Ali Imran. Ketika baginda Rasul datang ke Mekah, kenapa itu orang Mekah walaupun yang tadinya Nabi dipasangin, diusir, diintimidasi, Nabi itu diintimidasi bukan hanya dengan kata-kata normal. Pertama kali Nabi diintimidasi dengan kata verbal, jangan deketin itu Nabi Muhammad. Muhammad itu junun, gila. Jadi gelar Nabi pertama kali Nabi diintimidasi secara verbal dengan bahasa kalimat junun, gila. Makanya kalau ada RT di sini dipanggil gila, nggak usah. Alhamdulillah, berarti turunan Nabi. Ya, itu warisan. Kalau ada ustaz di sini, kalau ada orang sakit di dalam sembuh, dibilang itu baik-baik, jangan deketin ustaz, itu dukun. Ya, Nabi itu dapat gelarnya dukun, tukang sihir. Ya, Pak Imam, Pak Ustaz, jadi kalau ada sakit, Pak Ustaz sembuh-sembuh, ada orang bilang baik-baik, itu bukan ustaz, dukun. Alhamdulillah, berarti turunan Nabi. Ya. Nah, kenapa itu orang kafir Quraisy selama tunduk sama Rasul? Ada ayatnya, "Bima rahmatin minallah lintahu." Nabi itu Pak
diintimidasi baik secara verbal atau secara fisik ketika beliau dakwah atau itu kan dia paling itu ya, belum dihina, belum diintimidasi, belum diusir, tapi kenapa dakwah Nabi berhasil? Kita kalau belajar ilmu tajwid namanya padlen, ya kalau saya padlen itu diucapkan jangan dulu. Dalam Quran itu ada bima rahmatin minallah lintal. Jadi kita tuh masih ada itu belum utang. Ini mah di jalanan pesongnya lagi kita itu binatang yang tak ada di lapangan di seluruh semua. Karena melihat YouTube itu orang demo mau mahasiswa kayak mau bukan mahasiswa itu nggak jauh bahasanya. Yo. Nah kalau dulu Nabi tidak menyebut panjol kali panggilan padu min khawli orang di sekitar tidak. Makanya kalau di ayat itu menyebut supaya orang nanya ke masjid, ya bapak kenapa kok ngomong aja cemberut aja? Iya Pak Ketua DKM saya hati sholat Jumat, cuma saya sedih Ketua DKM sering ngumumin saat peminum ada 50 juta, saya nggak punya duit buat modal, kasih 2 juta ya nggak usah diutangin, bilang aja nih usaha yang beneran kalau nanti berhasil kamu sudah konversi almarhum. Begitu kan ada di sini? Belum. Nah, sudah mulai diprogrami. Benar nggak? Ya kan orang sholat Jumat itu kalau bapak-bapak yang rajin sholat subuh pasti ekonominya kan aman, nggak mikirin lagi. Tapi ada orang itu zaman maju aja, buru-buru tanya ke DKM, bapak kenapa tadi lagi sholat Jumat kok maju aja? Ini mau ke DKM, anak saya sakit, berobat punya rumah, keluarin nomor. Kayaknya masih cuma mesti ada yang seperti itu. Insya saya di masjid Pak harus sholat Jumat itu tombol ada yang 100 juta, ada yang 50 juta. Ya, pas saya pulang sholat Jumat, ada beberapa bapak lagi berburu Jumat berkah. Kok Pak harganya banyak? Anak saya. Ya kan? Itu moralnya udah hilang karena mikirin kayak itu buru-buru panggil Pak. Pak sini. Itu cuma berkah belinya takut buat siapa anak ini. Emang di rumah ada kegiatan? Enggak ada. Ya sudah, bapak mau nggak tiap hari ada bersih masjid, tak kasih 20.000. Nah masjid itu harus mulai supaya orang senang terus. Kan katanya orang Depok itu DKI-nya pada studi banding kemana? Joko pernah ke sana? Ya jalan studi banding doang, KTP-nya ada. Ya orang Depok itu studi bandingnya ke Joko. Ya insya. Nah lalu bagaimana kalau orang bikin masalah sama kita? Ya, kita mah energinya positif, berhadapan sama orang yang energinya tidak baik, tapi disambut dengan tidak. Kata ini firman Allah, fa'fu anhum. Jadi kalau ada orang bikin keenak sama kita, Pak, lupain, maafin. Nah ini yang susah, lupain, maafin. Yang lebih hebat tadi ayat ini apa? Wastaghfir lahum. Kalau mereka bikin salah sama kita, lupain, maafin, terus apa?
memintakan ampunan dosa. Allah, kira-kira kita begitu kan? Tetangga nih bikin kesel kita lupain, terus kita maaf, habis sholat kita doain, ya Allah, tetangga saya mudah-mudahan kau ampuni dosa. Kira-kira begitu kan? Jangan-jangan doanya benar berdoa, tapi isinya lain, ya Allah, saya punya tetangga kurang aja, ya Allah, karena itu makhluk engkau, ya Allah, aku serahkan kepadamu, lebih baik sih cepat-cepat dicabut nyawanya. Saking keselnya tetangga kan gitu. Nah, ayat ini ngajarin kita kalau ada orang bikin masalah sama kita, fa'fu anhu. Yang kedua, wasabir, tetap terus bikin masalah. Ayat ini sering dipakai untuk mediasi. Jadi agama kita itu pemerintah. Pertama nih, DKM kalian jamaahnya itu biasanya lagi ke masjid enggak. Ada kan yang gitu? Ada yang lagi ke masjid tiba-tiba tidak datang ke masjid. Medik apa pertama mitigasi? Cari tahu ada. Nggak tahunya ada masalah sama imam. Kesel sama imam. Kamu imamnya ayatnya macam itu. Ada kayak gitu. Ya. Nah, ayat ini mediasi wasawiru bil amri. Kan itu tadi jaga tawakal. Jadi Islam itu sudah menjadi pertama kalau di lingkungan ada masalah sesama muslim mitigasi. Siapa yang mitigasi? Orang yang disebut tokoh di sini, RT-nya, RW-nya, tokoh agamanya, ketua DKM. Jangan diem aja, Pak. Kebanyakan di masalah yang terjadi di lingkungan sesama muslim, kalau ada masalah, nah ini apatis masa dulu. Apalagi ada statement urusan beribadah, urusan pribadi, dia rajin kek, dia rajin kek, bodoh amat. Masalahnya, jangan. Karena tugas kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah aja. Kenapa nggak ke masjid-masjid lagi? Ada masalah apa? Itu. Nah ini penting. Kalau enggak, ya sudah. Akhirnya orang cerita, ternyata lebih baik orang yang beda sama orang yang sama. Udah banyak kan yang kayak gitu. Ini juga DKM harus ya. Ibadah itu harus mempengaruhi gestur ya. Karena hasil daripada ibadah itu membentuk diri. Al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu yang kita dapat itu akan mempengaruhi gestur kita. Orang yang selama ini gagal menghadapi masalah karena mungkin ilmunya jalan. Apa-apa menjustifikasi, apa-apa menjustifikasi, apa-apa mengakui dirinya lah yang paling benar. Tapi kalau orang punya ilmu kayak halnya berbeda, itu tadi bisa kita Muhammad SAW, musuhnya hanya sakit ditengokin bawa tentengan. Nah ini sikap kita sesama muslim. Ada ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini ayat populer, tapi lihat di belakang ayat ini yang penting, wadhkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'da. Ini yang penting ya ayatnya. Ternyata kebersamaan itu nikmat Allah. Karena nikmat Allah ujiannya banyak. Orang kalau buyut itu diuji. Kenapa? Karena nikmat. Maka di ujung ayat itu ada bahasa fa'asbahtum
ikhwan. Ternyata buyut itu susah, Pak. Kenapa? Ujian dari Allah. Karena di balik buyut itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa kata Allah? Yang enak itu punya teman di dunia bikin senang, di akhirat bikin senang. Enak kan? Kita punya tetangga nih, punya jamaah, punya teman sholat berjamaah, punya teman alakoh, punya teman pengajian. Pokoknya kalau ada masalah apa aja kita dibantu, enak nggak tuh? Enak, dikasih solusi. Kalau kita melakukan sesuatu baik diapresiasi. Kalau kita ingin berbuat sesuatu yang baik disugesti kita, didorong. Enak teman, enak kan? Di akhirat Pak punya teman yang enak nolongin kita. Pak izin yang pakai baju hitam sama peci hitam ini kayaknya saudara namanya sama Pak Abdul Razak. Nanti Pak Abdul Razak Supriyanto masuk neraka di surga nggak ada. Temen yang enak itu apa? Kata Pak Abdul Razak, ya Allah, saya nggak mau masuk surga. Kenapa kamu Pak Abdul Razak nggak mau masuk surga? Saya itu hanya ke masjid gara-gara bonekanya ke Supriyanto, tapi di surga saya cari nggak ada. Batunya ada di neraka. Bisa nggak kita teman nolongin teman? Bisa. Dia harus sekalian. Kenapa? Ada orang yang duduknya di alamnya seringnya mengambil kita ibadah, cuma ada masalah sedikit terkait yang harus harus dipertanggungjawabkan, tapi karena banyak temannya yang disolusi rajin ibadah nolongin, tapi dia membantu. Itulah yang disebut Pak Asbatu binikmatihi ikhwan. Mana ayat lain lihat surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Kita tidak boleh saling mengintimidasi, saling menjelek-jelekin. Kenapa? Mungkin aja orang yang kita omongin itu ternyata lebih baik dari dan Islam yang dikedepankan, diajarkan oleh Islam sebagai Muslim yang dikedepankan bahwa husnul aisyah. Jadi kenapa ya teman kita dalam atau bersih-bersih husnul mungkin kurang sehat. Ada yang sudah menyokong belum, nah ini kita menyokong. Gak tahunya sakit. Itu namanya bos. Enak kan? Ini teman kita kalau ada bersih-bersih wah dia udah ikut aliran sesat. Belum tahu itu dibilang ikut aliran sesat. Ya, harus terus. Ada ayat lagi yang populer. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah ini ayat universal. Ternyata muslim itu enggak sama kampungnya. Ternyata muslim itu rasnya beda-beda. Orang muslim juga sukunya beda-beda. Orang muslim juga ternyata negaranya beda-beda. Tugas kita itu apa? Lita'arafu. Ini bahasanya saling. Jadi kita tuh kalau ketemu orang di jalan nanya, ini ada orang ngaji atau sholat jamaah di masjid, duduk bareng-bareng, salaman aja, ngobrol aja, pulang gitu aja. Pak, duduk kenal aja, sampean orang mana,
bilang dia belum oh saya kan pernah lihat pada saya belum gitu kan. Nah cerita ketemu jadi teman, ternyata kata baginda Rasulullah, setiap orang beriman yang kita temui sepanjang hidup kita syafa'atul yaumal qiyamah. Orang beriman yang kita kenal dan menjadi teman kita nanti di akhirat jadi penolong. Makanya semakin banyak teman orang beriman sesama muslim itu semakin banyak penolongnya di akhirat. Amin ya Allah. Nah itu aja, udah jam 6 ya, tadi udah bisik-bisik Pak Ustaz sisain 10 menit 5 menit, mungkin saya sisain kurang 5 menit ya. Ada yang mau lihat itu ya, pertandingan perpanjangan waktu antara artis sama para keluarga. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ketahui, amin ya Allah. Kita saling mendoakan, saling mendukung agar kita ini menjadi muslim yang menjadi contoh, yang cakep Pak. Orang muslim datang ke masjid kita di syahadat. Amin ya Allah. Tugas kita. Kalau ini bukan dapat. Ini pagi kalau saya sudah ini bukan dapat. Ini mana lagi. Kalau dakwah itu kan sama orang yang belum kenal Islam kita dakwahin supaya. Makanya harus ada sejarah. Masjid Al-Makmur 1 tahun itu harus punya target, misalnya 5 orang sahabat. Itu harus ada target. Itu namanya dakwah. Ya, saya bilang ini mudah-mudahan sepanjang hidup saya bisa bersahabat di orang. Alhamdulillah udah 5 ya, gampang Pak. Kita punya HP sama tetangga, tulis saja yang indah-indah itu atau dipasang status. Saya lagi doain kalau saya doa KUB bukan tulisannya benar muslim ya, itu komplikator dia dari YouTube-nya itu baca selawat. Saya tanya Pak, dulu belajar teologi Islam belajar, coba baca surat Al-Ikhlas pasti Pak, coba baca syahadat apa itu kalau saya berdua saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha, saya berdua ya Allah ini orang assalamualaikum kalau muslim dilarang. Kamu namanya muslim, kenapa pilih sana? Kata Nabi ini kalau ada orang non-muslim memberi salam kepada kita, jawabnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, itu Pak. Jadi jangan dilarang. Jadi kalau mereka assalamualaikum Allahumma sholli ala Muhammad, itu jawabannya. Nanti kami protes, kita jawabnya apa? Oh, saya masih salah, jawabannya beda. Enggak sama kayak orang, jawabannya gampang. Karena yang memberi salam spesial, jawabannya juga spesial. Dan kalau kita sama-sama, kalau ada musik assalamualaikum Allahumma sholli ala Muhammad, kok beda? Karena yang memberi salam spesial, jawabannya spesial karena tersinggung nggak? Tidak tersinggung. Jadi kalau saya datang rumah, assalamualaikum Pak Kiai, Allahumma sholli ala Muhammad, dia udah tahu dia dan dia nyaman. Gitu Pak. Jadi sebenarnya dalam Islam itu banyak cara. Yang penting kita kedepankan baik sangka, atau kalau bahasa konkret itu energi positif. Kalau ada orang yang ngobrol energi yang negatif, kitanya dipanggilnya sama energi positif.
ketemu yang negatif itu kacau. Coba aja pulang sholat nih ngobrol wah itu Pak Ustaz tadi kayaknya kalau kita bagus ketemu orang yang negatif itu kita bisa bikin mesin aja baru untuk DKI-nya kalau benar nah usahanya kayaknya aliran sesat. Itu sekarang ini ya pokoknya jangan suka nonton duduk dan udah kacau sekarang udah fitnah sini fitnah semua ya kan. Nah kita berdoa mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya iman kita dan Islam kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qul karim Allahumma ya rabbal alamin Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil barakatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bil hayyatil Fatihah wa bil hidayatil Fatihah ya Farijan ya Kasifal ya Malak ya Kiro ya Hakim Nubana wa Barid Umumana wa Aksib Umumana wa Yasir Umurana wa Astur Uyumana wa Asbijan Dabaina Inna Ta'ala Kuli Sayyid Qadir Da'wamuka ya Allah wa Antal Qaribul Mujibu Antak ya Hajatina khususan hajatan jamaah Masjid Al-Ma'mun innahu la yakin hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Mohon maaf.